Siapa sebenarnya penumpang yang menunggu di dalamnya? Mengapa hanya mereka berdua yang bisa melihat dan mendengarnya? Dan yang lebih menyeramkan lagi, mengapa setiap kali ambulans itu muncul, selalu membawa pesan, "Aku butuh pengemudi. Kembalikan aku ke tempat seharusnya." Tapi, tempat seharusnya itu milik siapa? Dan siapa sebenarnya yang sedang menuntut balas dari masa lalu? Saksikan cerita horor penuh misteri ini, di mana setiap langkah kelam akan selalu meminta balasan. Simak cerita selengkapnya di Ada Horor. Awas jangan nonton sendirian. Tahun 1998, di sebuah desa kecil bernama Waringin Sari, suasana malam selalu lengang setelah pukul 9. Lampu-lampu rumah padam lebih cepat daripada biasanya sejak beberapa kejadian aneh terjadi di sekitar desa. Konon, ada sebuah ambulans tua yang sering melintas tanpa pengemudi. Suaranya meraung-raung, lampu sorot menyala. Tapi tak ada siapapun di balik kemudinya. Pak Karto dan Pak Jarwo adalah dua sahabat karib yang sejak muda sama-sama bekerja sebagai sopir ambulans di puskesmas desa itu. Mereka berdua dikenal pemberani, suka begadang sambil ngopi di pos ronda, dan saling berbagi cerita aneh yang pernah mereka alami selama bertugas. Suatu malam tepat pukul 11 malam, saat kabut tebal menyelimuti jalanan desa, suara sirine ambulans terdengar memecah kesunyian. Pak Karto yang tengah menyeduh kopi di pos ronda bersama Pak Jarwo terdiam. Mereka saling pandang. "Karto, itu suara apa ya? Kan ambulans kita lagi di garasi," ujar Pak Jarwo dengan nada berat. Pak Karto menelan ludah. "Itu kayak suara ambulans puskesmas zaman dulu kah? Yang pernah kecelakaan di tikungan pasar tua itu?" Tahun 1985, memang pernah terjadi kecelakaan tragis. Sebuah ambulans tua Ford Transit, keluaran 1975 yang dikemudikan oleh seorang sopir bernama Pak Rahmat, mengalami kecelakaan saat hendak membawa pasien sekarat ke rumah sakit kabupaten. Mobil itu terguling di tikungan pasar tua, menewaskan Pak Rahmat seketika. Sejak saat itu, ambulans tersebut tak pernah digunakan lagi. Mobil itu dibiarkan berkarat di gudang belakang puskesmas. Tapi anehnya, beberapa warga sering mengaku melihat ambulans itu melaju sendiri di malam hari. Pak Karto pernah melihatnya sekali. "Aku dulu pikir itu halusinasi, kan? Tapi kalau sekarang suaranya muncul lagi, kita harus cari tahu," ujarnya. Dengan senter di tangan, dan berbekal doa, mereka berdua menuju ke arah suara itu. Jalanan desa begitu sunyi, kabut makin tebal, hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat sorot lampu bulat kuning menyala. Suara sirine mendekat. Ambulans itu melintas perlahan di depan mereka. Tak ada pengemudi. Di balik kaca depan, hanya terlihat sebuah boneka kepala goyang di dashboard, yang terus bergerak seirama dengan raungan sirin. Pak Jarwo memberanikan diri mengejar. "Berhenti kau! Siapa yang bawa mobil itu?" Namun ambulans itu tetap melaju, lalu berhenti tiba-tiba di tikungan pasar tua, persis di lokasi kecelakaan dulu. Pintu belakangnya terbuka pelan, seakan-akan mengundang seseorang masuk. Dari dalam ambulans muncul secari kertas lusuh. Tertiup angin ke arah mereka. Pak Karto memungutnya. Di atasnya tertulis, "Aku butuh pengemudi. Kembalikan aku ke tempat seharusnya." Tak menunggu lama, mereka berdua memutuskan menuju gudang belakang puskesmas. Tempat itu sudah lama dibiarkan kosong. Saat membuka pintu gudang, bau anyir bercampur karat menyengat hidung. Di dalamnya mereka melihat ambulans tua itu utuh, tak bergerak, berdebu. Tapi anehnya mesinnya masih hangat, dan di dashboard, terdapat kunci kontak yang tergantung berayun-ayun pelan. Di kursi pengemudi, terdapat sebuah buku catatan lusuh. Pak Jarwo mengambilnya. Di halaman terakhir tercatat nama-nama pasien yang pernah diangkut, dan nama pengemudi, Pak Rahmat. Di bawahnya ada tulisan samar. 1 penumpang belum diantar. 1 perjalanan belum selesai. Pak Karto mengingat sesuatu. Dulu malam kecelakaan itu, katanya ambulans bawa 2 pasien, tapi yang satunya gak pernah sampai rumah sakit.
Pak Jarwo menggigil. Jadi siapa yang di dalam ambulans tadi? Tanpa berpikir panjang, mereka memutuskan mengikuti arah ambulans itu kembali. Di tikungan pasar tua, ambulans itu masih terparkir dengan pintu terbuka. Dalam keberanian yang tersisa, Pak Karto duduk di balik kemudi. Sementara Pak Jarwo duduk di sampingnya. Begitu mesin dinyalakan, suara sirine langsung meraung. Tanpa menginjak pedal gas, mobil itu melaju sendiri. Jalanan desa berubah menjadi pekat, seolah-olah masuk ke dimensi lain. Pohon-pohon bergoyang tak beraturan, dan suara tangisan samar terdengar dari dalam kabin. Di jok belakang, samar-samar terlihat sosok wanita tua berambut putih panjang, mengenakan kain kafan lusuh. Wajahnya tak tampak jelas, hanya suara lirihnya yang memanggil, "Bawa aku ke rumah sakit." Pak Karto dan Pak Jarwo menahan ketakutan. Ambulans terus melaju hingga ke sebuah rumah sakit tua tak berpenghuni di pinggir hutan, tempat yang dulu merupakan rumah sakit rujukan desa. Begitu sampai, sosok wanita itu menghilang. Ambulans berhenti dan suasana kembali sunyi. Saat Pak Karto turun, di dashboard tinggal secari kertas terakhir. "Terima kasih. Perjalanan selesai." Tahun 1985, tahun yang sama, saat ambulans mengalami kecelakaan. Konon di sumur itu pernah ditemukan mayat seorang wanita tua yang tak dikenal identitasnya. Dulu dibilang warga, arwahnya gentayangan, karena tak pernah diurus keluarganya. Saat mereka berdua tiba di sana, malam terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut turun cepat, dan aroma anyir darah tercium samar. Pak Karto membawa lampu petromak, sementara Pak Jarwo memegang kunci tua dari puskesmas. Kunci ruang arsip yang dulu sempat mereka ambil diam-diam. Di bibir sumur, mereka melihat sesuatu yang tak masuk akal. Boneka kepala goyang, yang biasa ada di dashboard ambulans tua itu, tergeletak di situ. Kepalanya masih bergoyang pelan-pelan, seolah menandakan kehadiran sesuatu. Saat Pak Karto menyorot ke dalam sumur, suara lirih kembali terdengar. "Karto, Jarwo, bawa aku pulang." Tiba-tiba di dinding sumur bagian dalam muncul tulisan samar. "Aku bukan penumpang. Aku yang tertinggal." Pak Jarwo ingat akan kunci arsip yang ia bawa. Mereka bergegas ke puskesmas menuju ruang arsip tua, di lantai bawah tanah. Tempat itu sudah dipaku mati, sejak puskesmas direnovasi. Dengan susah payah mereka membukanya. Di dalam berdebu, dan dipenuhi berkas-berkas kusam. Di salah satu laci, mereka menemukan buku register kematian tahun 1985. Di halaman terakhir, tertulis nama-nama korban kecelakaan ambulans. Pak Rahmat, supir; Siti Nuraini, pasien tidak terdata, wanita tua. Catatan itu dicoret tebal, dan di bawahnya tertulis, "Jangan dicatat, bukan warga desa tidak dikenal." Pak Karto dan Pak Jarwo saling pandang. Wanita tua itu adalah arwah yang selama ini menuntut. Ia bukan pasien yang terdaftar, tapi mungkin tanpa sengaja ikut diangkut malam itu, atau lebih buruk, dijadikan tumbal. Seketika lampu di ruang arsip padam. Suara ambulans kembali terdengar dari luar. Suara sirine meraung. Disusul suara langkah-langkah kaki menyeret, mendekat ke ruang arsip. Mereka bersembunyi di balik lemari berkas. Jantung berdebar keras. Pak Karto mengintip dari celah. Sosok wanita tua itu muncul. Kali ini lebih jelas. Wajahnya keriput, mata kosong, mulut terkunci benang hitam. Ia menunjuk ke arah mereka. "Bawa aku ke tempatku di seberang." Pak Jarwo berbisik. "Tempat apa itu?" Tiba-tiba lantai di bawah kaki mereka retak, dan seolah-olah menarik mereka ke dalam pusaran gelap. Dalam sekejap mereka berada di jalan panjang, yang hanya diterangi lampu redup. Di ujung jalan, ambulans tua itu menunggu, dengan pintu terbuka. Di dalam ambulans, terlihat Pak Rahmat duduk di kursi kemudi. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia menoleh perlahan ke arah mereka. "Sudah lama aku tunggu kalian." Wanita tua itu masuk ke dalam ambulans, duduk di kursi belakang.
Pak Rahmat memberi isyarat agar Pak Karto naik ke kursi kemudi. Dengan gemetar, Pak Karto menurut. Pak Jarwo ikut duduk di sampingnya. Kita antar dia ke tempatnya. Ambulans melaju di jalan yang tak berujung. Hawa dingin menusuk tulang. Di sepanjang jalan, terlihat bayangan-bayangan orang melambaikan tangan. Wajah mereka pucat dan tanpa mata. Akhirnya ambulans berhenti di sebuah gerbang besi hitam bertuliskan, "Gerbang Perjalanan Akhir." Wanita tua itu turun, menoleh lalu berkata, "Terima kasih. Aku bukan lagi yang tertinggal." Gerbang terbuka, dan sosok itu menghilang dalam kabut. Ambulans berputar balik. Lalu perlahan-lahan tubuh Pak Rahmat memudar. Di dashboard, boneka kepala goyang berhenti bergerak. Mereka berdua terbangun di depan pos ronda. Peluh membasahi tubuh. Tak ada ambulans, tak ada kabut, hanya suara jangkrik. Di saku baju Pak Karto ada secari kertas tua. "Terima kasih. Perjalanan selesai." Sejak malam itu, suara sirine tak pernah terdengar lagi. Sumur tua ditutup permanen, ruang arsip dibongkar, dan Pak Karto serta Pak Jarwo tak pernah lagi berbicara soal malam itu. Setelah kejadian malam itu, hidup Pak Karto dan Pak Jarwo tak pernah benar-benar kembali normal. Meskipun suara sirine tak lagi terdengar, mereka berdua sering merasakan hawa dingin menyelimuti desa Waringinsari, terutama saat malam Jumat Kliwon. Suatu sore, Pak Karto memberanikan diri bertanya kepada Mbah Mijan, orang paling sepuh di desa itu, yang dikenal sering melihat hal-hal gaib. Di bawah pohon beringin, dekat balai desa, Pak Karto duduk bersila di hadapan Mbah Mijan. "Mbah, apa arti gerbang hitam yang aku lihat malam itu?" Gerbang yang bertuliskan, "Gerbang Perjalanan Akhir." Mbah Mijan terdiam lama, matanya menerawang. "Kamu sudah menyentuh perkara lama, Nak. Perkara yang tak bisa lepas dari desa ini." Mbah Mijan bercerita, jauh sebelum ambulans kecelakaan, tahun 1985, desa Waringinsari pernah dilanda wabah mematikan, tahun 1949. Puluhan warga meninggal, hanya dalam seminggu. Karena takut, desa dianggap desa kutukan. Kepala desa saat itu melakukan ritual gelap. 7 orang asing, termasuk wanita tua, yang akhirnya jadi arwah penasaran itu, dijadikan tumbal, dan mayatnya dibuang ke sumur tua, di belakang pasar. Gerbang hitam itu, Karto, adalah gerbang antara alam kita, dan alam gaib, alam penampungan arwah-arwah korban tumbal, yang belum tenang. Dan ambulans itu cuma kendaraan pengantar jiwa-jiwa tertinggal ke sana. Pak Karto terperanjat. "Loh, berarti selama ini, warga desa tahu soal itu, Mbah." Mbah Wiro hanya mengangguk pelan. "Tiap keturunan pertama di desa ini, harus menanggung akibatnya. Dan kau, keturunan dari salah satu orang yang dulu ikut ritual itu." Pak Jarwo yang mendengar cerita itu, keesokan harinya langsung merasa gelisah. Ia ingat malam saat ambulans menghilang, di tubuhnya muncul bekas luka bakar samar, berbentuk lingkaran kecil di dada, tepat di atas jantung. Dari Mbah Mijan, mereka dapat informasi bahwa masih ada satu arwah yang tertinggal, yang selama ini tak pernah berhasil diantar ke gerbang hitam itu. Jika arwah itu tak segera ditemukan dan diantarkan, desa akan kembali dilanda malapetaka. Dan tanda lingkaran itu adalah petunjuk siapa yang jadi pengikat antara dunia manusia dan dunia gaib. 2 minggu kemudian, suara sirine kembali terdengar. Tapi kali ini bukan ambulans tua, melainkan suara tangisan yang bersahut-sahutan dari arah sumur tua. Meskipun sumur itu sudah ditimbun batu dan semen, Pak Karto dan Pak Jarwo tahu, waktunya sudah tiba. Dengan lampu petromax dan keberanian tersisa, mereka menuju ke sana. Di bibir sumur, kabut pekat menggulung, dan dari dalam sumur, terdengar suara panggilan. "Karto, Jarwo, sudah waktunya." Tiba-tiba ambulans tua itu muncul lagi, tapi kali ini tidak mengambang. Rodanya bergerak normal di tanah. Pak Karto menengok ke dalam kabin belakang, dan melihat seorang anak kecil duduk di sana. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Aku yang belum diantar."
Pak Karto hampir roboh. Ternyata itu adik kandungnya sendiri, yang dulu dikira hilang saat wabah tahun 1949. Saat bayi, adiknya termasuk salah satu korban tumbal. Ambil aku ke gerbang itu, biar kamu bebas. Tanpa banyak bicara, Pak Karto mengemudikan ambulans. Pak Jarwo di sampingnya, jalan menuju gerbang hitam terbuka lagi. Sepanjang perjalanan, bayangan orang-orang tanpa mata berdiri di tepi jalan, melambai memanggil. Saat sampai di gerbang, anak kecil itu turun lalu menoleh. "Sekarang kau bebas, Mas." Seketika tubuh anak itu bersinar. Ambulans berubah menjadi api. Gerbang hitam menutup perlahan. "Ini yang terakhir." Suara itu menghilang bersama kabut. Mereka kembali ke desa. Tapi malam itu, Pak Karto mendapati di depan rumahnya sebuah boneka kepala goyang tergeletak. Saat diambil, boneka itu bergerak sendiri. Di bawahnya tertulis, "Sampai keturunanmu berikutnya." Pak Karto paham, kutukan itu tak pernah benar-benar hilang. Desa Waringinsari tetap menyimpan dosa lama, dan arwah-arwah korban tumbal itu akan terus menagih jatah, hingga seluruh dosa leluhur dilunasi. Dan ambulan tua itu, mungkin suatu hari nanti, di malam berkabut, akan kembali menjemput. Tamat. Jika kamu suka dengan cerita-cerita seru seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya yang lebih menegangkan. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu, agar lebih banyak orang yang bisa menikmati kisah misteri dan horor seperti ini. Terima kasih sudah menonton.